warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Echa Dea Superdinda dengan NIM 1930211152. Di sini saya akan memaparkan hasil artikel penelitian saya yang berjudul pengaruh penggunaan media pop-up book terhadap minat membaca peserta didik pelajaran bahasa Indonesia kelas 1 di SD Negeri 3 Berkat. Dalam penelitian ini terdapat abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan minat membaca peserta didik mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 1 di SD Negeri 3 Berkat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan eksperimen, merupakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan penerapan media pop-up book terhadap minat membaca peserta didik pelajaran bahasa Indonesia kelas 1. Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pengaruh penggunaan media pop-up book terhadap minat membaca peserta didik. Dari penggunaan media pop-up book ini dapat meningkatkan kreativitas guru dalam menyampaikan pelajaran, meningkatkan minat membaca peserta didik, dan meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap penggunaan media pop-up book terhadap minat membaca peserta didik kelas 1 mata pelajaran bahasa Indonesia di SD Negeri 3 Berkat. Pendahuluan dari penelitian ini yaitu pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Pembelajaran bahasa Indonesia yang paling utama adalah sebagai alat komunikasi. Seorang anak belajar bahasa karakter didesak oleh kebutuhan untuk berkomunikasi dengan orang-orang di lingkungan sekitar. Pembelajaran bahasa Indonesia ini memiliki beberapa keterampilan bahasa yang harus dimiliki oleh peserta didik. Keterampilan ini antara lain keterampilan membaca, keterampilan menulis, keterampilan menyimak, dan keterampilan berbicara. Keterampilan tersebut dipelajari secara bertahap sesuai dengan tumbuh berkembangnya murid. Pada usia dini, keterampilan yang lebih diutamakan adalah keterampilan membaca dan menulis. Membaca dan menulis sejak dini telah dipandang sebagai salah satu upaya strategis untuk pengembangan diri. Selanjutnya yaitu keterampilan membaca. Merupakan salah satu keterampilan bahasa yang diajarkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Keberhasilan belajar murid sendiri dalam proses pembelajaran ditentukan dari penguasaan kemampuan membaca murid. Murid yang tidak memiliki kemampuan membaca yang baik akan mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dan dalam memahami informasi yang disajikan di berbagai buku pelajaran. Minat membaca adalah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca. Orang yang demikian senantiasa haus terhadap bacaan. Seorang yang memiliki minat baca, maka mereka akan sadar tentang pentingnya membaca. Namun kesadaran itu belum mengakar pada sebagian masyarakat Indonesia. Jadi tinggi rendahnya minat peserta didik dalam membaca itu diukur melalui beberapa aspek atau indikator. Minat seseorang yang tinggi itu ditandai dengan komponen-komponen sebagai berikut, yaitu pemusatan perhatian, penggunaan waktu, motivasi untuk membaca, emosi untuk membaca, dan usaha untuk membaca. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap peserta didik di SD Negeri 3 Berkat, terdapat beberapa masalah yang ditemukan berkaitan dengan minat baca. Yang pertama yaitu frekuensi membaca peserta didik itu lebih sedikit. Dengan kata lain, peserta didik itu lebih memilih menghabiskan banyak waktu untuk bermain daripada membaca. Kedua yaitu kunjungan peserta didik ke perpustakaan belum rutin. Peserta didik hanya berkunjung ke perpustakaan 1 minggu sekali, yaitu giliran kunjungan mereka tiba. Yang ketiga yaitu peserta didik tidak lebih cenderung membaca karena tuntunan guru dan aturan-aturan dari sekolah, sehingga ketika guru tidak
mengawasi mereka mengobrol tanpa memperhatikan tujuan yang akan dicapai. Yang selanjutnya itu yang keempat, yang keempat yaitu guru belum menerapkan kegiatan 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai secara rutin. Yang kelima, penggunaan media dalam pembelajaran belum bervariasi untuk menarik minat baca peserta didik. Nah, jadi jika masalah tersebut tidak segera diatasi, maka peserta didik itu sebagai generasi penerus bangsa akan kesulitan untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain disebabkan kualitas sumber daya manusianya tidak optimal karena keengganan peserta didik tersebut dalam menambah ilmu pengetahuan melalui membaca, sehingga penelitian dan pihak sekolah berusaha untuk merancang pembelajaran yang dapat menarik perhatian peserta didik agar minat membaca mereka itu lebih baik, yaitu dengan menggunakan media yang praktis, inovatif, dan kreatif. Media praktis yang digunakan untuk meningkatkan minat membaca peserta didik ini diantaranya adalah dengan menggunakan media pop-up book. Menurut Muktiono dalam Haryanti, bahwa pop-up book itu adalah sebuah buku yang memiliki tampilan gambar yang bisa ditegakkan serta berbentuk objek-objek yang indah dan dapat bergerak atau memberikan efek yang menakjubkan. Jadi kelebihan dari pop-up book ini ada beberapa, yaitu yang pertama praktis digunakan serta mudah untuk dibawa. Yang kedua yaitu memiliki dimensi yang ketika bukunya itu dibuka sehingga menambah antusiasisme peserta didik. Yang ketiga yaitu mengajak interaktivitas peserta didik dalam penggunaan penggunaan serta dapat menggunakannya secara mandiri maupun berkelompok. Media pop-up book ini mempunyai kemampuan untuk memperkuat kesan yang diinginkan disampaikan dalam sebuah cerita atau bacaan sehingga lebih dapat terasa oleh peserta didik. Yang selanjutnya yaitu adapun tujuan untuk mengetahui pengaruh pengguna media pop-up book ini serta perbedaan minat antara peserta didik yang mendapat pembelajaran menggunakan media pop-up book ini di SD Negeri 3 Berkat Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan hasil dari berbagai masalah yang telah dikemukakan, kelebihan dan manfaat dari media pop-up book ini serta hasil penelitian yang relevan yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu masing-masing ada pengaruh penggunaan media pop-up book terhadap minat baca peserta didik serta ada perbedaan minat baca antara peserta didik yang mendapatkan pembelajaran menggunakan media pop-up book ini dengan peserta didik yang tidak menggunakan media pop-up book ini di SD Negeri 3 Berkat. Adapun metode penelitian, dalam penelitian ini yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif sendiri dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pembahasan dalam penelitian ini yaitu media pembelajaran adalah bahan alat teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan dengan yang dimaksud agar prosesi interaksi komunikasi edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat. Guna dan berdaya guna. Berdasarkan definisi tersebut, media pembelajaran memiliki manfaat yang besar dalam memudahkan siswa mempelajari materi pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan harus dapat menarik perhatian siswa pada kegiatan belajar mengajar dan lebih merangsang kegiatan belajar siswa. Selanjutnya yaitu mengemukakan bahwa minat baca ialah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca.
seseorang yang mempunyai minat membaca yang kuat akan diwujudkan dalam kesediaannya untuk mendapatkan bahan bacaan dan kemudian membacanya atas kesadaran diri sendiri atau dorongan dari luar. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa minat membaca terkandung unsur keinginan, perhatian, kesadaran, dan rasa ingin untuk membaca. Minat baca adalah suatu kecenderungan, kepemilikan, keinginan atau keterkaitan yang kuat dan disertai usaha yang terus-menerus pada diri seseorang terhadap kegiatan membaca yang dilakukan secara terus-menerus dan diikuti dengan rasa senang tanpa terpaksa atas keinginannya sendiri atau didorong dari luar sehingga seorang tersebut mengerti atau memahami apa yang dibacanya. Yang selanjutnya itu pengertian dari pop-up book. Pop-up book sendiri adalah sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur 3 dimensi serta memberikan visualisasi cerita yang lebih menarik. Mulai dari tampilan gambar yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka. Pendapat yang selanjutnya yaitu pendapat lain dari pengertian pop-up book ini adalah sebuah buku yang menampilkan potensi untuk bergerak dan interaksinya melalui penggunaan kertas sebagai bahan lipatan gulungan, bentuk roda, dan putarannya. Jadi untuk meningkatkan minat membaca peserta didik, guru harus mampu menyampaikan materi pembelajaran dengan penggunaan media pembelajaran yang menarik. Di dalam penelitian ini, guru menerapkan media pembelajaran pop-up book terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan minat membaca peserta didik. Nah, media pop-up book ini sendiri merupakan media buku bergambar 3D yang mampu menarik minat dan perhatian peserta didik untuk membaca. Jadi menurut hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan kepada guru kelas dan kepala sekolah bahwa peserta didik memiliki minat membaca yang bervariasi. Berdasarkan hasil penelitian telah dikemukakan bahwa aktivitas penggunaan media pop-up book ini yang dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran termasuk dalam kategori baik. Hal tersebut disebabkan karena penggunaan media pop-up book pada proses pembelajaran dapat membantu guru dalam meningkatkan minat dan motivasi peserta didik dalam membaca. Media pop-up book dapat mempermudah peserta didik untuk memahami materi pelajaran karena peneliti memberikan contoh cara menyiapkan dan menggunakan media pop-up book ini sendiri sehingga peserta didik mampu mengetahui cara menggunakan media pop-up book tersebut. Jadi keberhasilan penggunaan media pop-up book dalam proses pembelajaran didukung oleh penelitian dari Istasvi yang mengemukakan bahwa ketika pertama kali peserta didik melihat media pop-up book, peserta didik mulai tertarik dan menanyakan media tersebut. Peserta didik menunjukkan respon yang positif sehingga peserta didik bersemangat ketika belajar. Jadi kesimpulan dari artikel ini yaitu minat membaca terkandung unsur keinginan, perhatian, kesadaran, dan rasa senang untuk membaca. Nah, minat baca adalah suatu kecenderungan kepemilikan, keingin atau ketertarikan yang kuat yang disertai usaha-usaha yang terus-menerus pada diri seseorang terhadap kegiatan membaca yang dilakukan secara terus-menerus dan diikuti dengan rasa senang tanpa paksaan atas keinginan dirinya sendiri atau dorongan dari luar sehingga seseorang tersebut mengerti atau memahami apa yang dibacanya. Jadi untuk meningkatkan minat membaca peserta didik, guru harus mampu menyampaikan materi pembelajaran dengan penggunaan media pembelajaran yang menarik. Di dalam penelitian ini, guru menerapkan media pembelajaran pop-up book terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan minat membaca peserta didik. Media pop-up book sendiri merupakan media buku 3D yang mampu menarik minat dan perhatian peserta didik untuk membaca. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan bahwa aktivitas penggunaan media pop-up book ini yang dilakukan oleh guru dan peserta didik
dalam proses pembelajaran termasuk dalam kategori yang baik. Hal tersebut disebabkan karena penggunaan media pop-up book pada proses pembelajaran dapat membantu guru dalam meningkatkan minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. Media pop-up book dapat mempermudah peserta didik untuk memahami materi pelajaran karena peneliti memberikan contoh cara bagaimana menggunakan media tersebut dan bagaimana cara menyampaikan media tersebut kepada peserta didik. Baiklah, itu saja penjelasan saya dari artikel penelitian saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.